ada welcome-nya lah. Gokil. Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini gue memodif lagi Nissan Silvia Midnight Purple gue. Dan mobil ini sekarang lagi ada di Surabaya nih, di kandangnya Young Motor Indonesia. Kita mau modif bagian lampunya keseluruhan, dari lampu depan, lampu belakang, DRL dan segalanya. Dan ada konsep yang keren banget, nanti gue bakal jelasin juga. Dan nanti kalau udah selesai kita langsung kirim lagi ke Jakarta mobilnya. Mau dipasangin livery baru. Jadi kalau kalian nonton video Garasi Drift yang ini, kan kemarin kita habis road trip pakai ini mobil ke Surabaya. Dari event itu langsung kita kirim ke Young Motor Indonesia untuk dimodif. Jadi gue ada konsep pasang lampu rem yang biasa itu di kaca mobil, kita pasang di wing. Jadi ini wingnya udah ada lampu LED-nya, ntar kalau nyala warna merah gitu, keren banget. Ada animasinya juga, jadi dikasih modul gitu. Untuk lampu belakangnya sih masih standar, karena ini udah aftermarket ya, udah diganti. Nah, kita sekarang lanjut lihat lampu depannya. Dan kebetulan di sini ada Koyong. Halo Ko. Halo. Thank you ya supportnya nih. Thank you. Akhirnya dapat juga jadwalmu ya masuk. Iya. Karena kita susah, Jakarta sama Surabaya lumayan jauh. Nah, untuk lampu depan kan aku kemarin bilang pengen OM kan Ko. Ini diapain aja nih berarti lampu depannya? Kalau lampu depannya sih sebenarnya ya dibuat OM look seperti yang kamu mau. Jadi tidak ada merubah apapun, cuman bagian frame kita cat black piano. Jadi proyektornya apa nih? Bagian frame sekarang dibuat black glossy, super deep black. Oke. Tetap ada Silvianya dong. Silvianya ditambahin. Ini ada fontnya udah ada. Karena banyak orang memang yang restorasi. Terus di bagian proyektor aslinya yang tadinya kamu pakai XID, kita ganti pakai produk Osram dari CBI Pro. Oke. Cuman nanti kalau udah kepasang nih si covernya, jadi tetap kelihatannya proto. kayak normal kan? Kayak normal banget. Jadi udah nggak kayak modifan. Jadi tidak ada modifan. Oke. Cuman lampunya udah LED, sekarang pakai Osram. Osram, jadi Osram CBI Pro ini yang paling laku ya. Jadi dia punya rain breaker udah yang terbaik. High beamnya udah bagus, jadi low beamnya bagus, luar kotanya bagus, all seasonnya bagus. Oh, jadi dalam satu lampu tuh udah ada high beam sama low beam? Iya, jadi nanti yang tadinya ini single beam yang aslimu, waktu ngedim ini katupnya terbuka, ini nyala juga. Oh, jadi dua lampu ngedim? Dua lampu, jadi laskar. Boleh tuh, kalau lagi road trip butuh banget tuh ngedim-ngedim. Boleh, nanti kamu buat kalau minta jalan, ya sopan aja, tepet, pasti minggir orang. Tapi kalau lampu dimnya ada dua, sebenarnya nggak sopan sih, 4 berarti kiri kanan. Oke. Tapi aslinya ya buat mengendara tuh nyaman aja sih kok. Siap. Oke Om, untuk DRL-nya gimana Om? Nah, DRL kan ke mobil ini kemarin sampai, aku lihat ada satu yang lensanya hilang, jadi kita custom biar seperti orisinil lagi. Dan jadi tetap pakai DRL Rocket Bunny yang kemarin aku pakai kan? Tetap, cuman kita ada servis dan bersihin modul-modulnya, sama dibuatin satu lensanya yang hilang itu, sama LED-nya. Jadi dicari warna yang persamaan paling mirip. Jadi di Young Motor ini selain modif bisa juga restorasi yang bisa sih, sebenarnya bisa gitu. Tapi ya harus sabar ya, nggak bisa buru-buru pokoknya intinya. Nah, sekarang kita lihat ini kok, bagian lampu belakangnya nih. Oh, bagian lampu belakang. Jadi kemarin tuh diapain aja tuh? Kan aku request ada lampu di bagian wing. Ya, kamu kasih request videonya dan ya seperti ini jadinya. Oke. Jadi seperti permintaan kamu. Bang Edo? Kalau nggak nyala, emang nggak kelihatan ada apa-apa ya? Nggak kelihatan. Ini kita buatkan pakai panel akrilik. Ini pakai laser cutting. Ini jadi dari slim frame. Jadi slim frame itu salah satu produk dari Young Motor. Developmentnya Young Motor untuk satu step lebih maju dibanding orang yang pasang DLR asal-asalan itu loh. Jadi ini pokoknya udah paling mantepnya loh. Ini yang paling mantep dah kira-kira. LED-nya juga kita pakai LED programmable yang bisa kita program. Oh, jadi ada animasinya gitu? Ada animasi. Boleh kita coba kali ya? Boleh, coba. Nah, on-nya tuh, ini lampunya ada welcome-nya lah. Jadi dari 60% ke 100%. Ini bukan 100, ini 80 masih. Ini masih 80% nih? Kalau di rem, coba di rem, Din. Nah, ini lebih terang, ini baru 100% ya. Oh, ya. Nah, ini semua berarti ada komputernya lagi tuh? Semua diprogram. Semua diprogram dan panjangnya spesial, dirubah LED itu sampai diprogram sepanjang ini. Oke. Jadi permintaan kamu rada-rada unik deh kok. Tapi unik kan, jadinya nggak ada yang pernah kayak gini kan sebelumnya? Belum ada. Banyak yang kasih gambar itu, tapi aku tidak mengiyain. Tapi entah kenapa kamu tak iyain. Oke. Makasih banyak kok. Ntar kita lihat pas malam, kayak kalau malam kayak bagus banget. Ini kalau mati coba, kalau mati ada animasinya juga? Jadi kamu tinggalin mobil, dia masih nyala sebentar.
hilang. Oke, keren. Gokil. Oke. Dan kalau lampunya udah mati jadi kelihatan OEM. nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Iya. Jadi kalau direm langsung nyala dia. Nanti kita coba pas malam. Kalau di kamera soalnya ini Nggak banget terlalu loh. kentara. Nggak begitu kelihatan di kamera. Iya. Tapi lihat langsung sih Terang. bagus banget, terang. Cuma ntar kita lihat pas malam. Ini sih potongnya perjuangan ini. Kenapa? Potong wing kamu ini perjuangan banget. Karena karbonnya Potong- sayang. Potong karbon ini susah banget loh. Oke, kurang lebih modifikasinya kayak gitu untuk bagian lampu belakang dan lampu depan ya. Overall gue sangat-sangat happy ya dengan hasilnya. Tapi ntar kita lihat dulu nih. Kita lihat proses pengerjaannya bentar lagi selesai, tinggal dirakit. Lampu-lampu yang tadi yang dipasangin tuh, high beam, low beamnya lagi proses. Thank you banget Koyong ya. Ngopi dulu. Siap. Oke, akhirnya lampu depan kepasang juga, terang banget kan. Ini lagi di setting tapi ini ada kayak papannya gitu buat nyeting ketinggian lampunya. Bisa langsung diputer di situ nih, Koyong lagi puterin. Jadi ntar bisa sesuai dengan kebutuhan gua untuk tinggi lampunya. Sama ini sama Koyong dikasih warna merah, ini bisa mati, bisa nyala, ada switchnya. Dan ini tuh ada dua ya, ada high beam, ada low beam. Jadi kalau high beam ini nyala, yang ini pun juga nyala. Jadi ngedimnya bakal terang banget. Gokil. Mantap. Oke, akhirnya selesai juga pemasangan lampu di wing dan lampu depan. Ntar bakal kita coba di rumah. Makasih banyak Koyong. Thank you bro. Ntar aku kirimin video-video yang malam ya. Siap. Sampai Jakarta langsung kita review. Langsung kita bikinin Buat video vlognya sinematik. Ya. Keren dari belakang ya. Iya, siap. Oke, ini mobil mau gue langsung towing ke Jakarta. Udah siap tuh towingnya, Z-Coaster towing. Kenapa di towing? Karena gue bawa mobil juga ke Surabaya. Jadi biar efisien lah, karena gue punya towing juga. Oke, mobil udah di atas towing. Kita langsung kirim ke Jakarta. Thank you so much Young Motor Indonesia. Kita reviewnya di garasi aja ya. Oke, see you at garasi. Oke, sekarang gue dan mobil udah di garasi lagi. Sekarang kondisinya juga udah malam, jadi kita bisa lihat lampu belakang dan lampu depan secara gelap ya. Ini kalau kalian lihat sekarang belum nyala karena mobilnya emang masih mati. Dan kalau siang pun juga ntar looksnya kayak gini. Kalau lampu malam yang gak dinyalain, dia bakal mati kayak gini. Kecuali kalau direm dia bakal nyala. Nah, yang gue suka ini bener-bener kelihatannya satu bagian sama wing, jadi nggak kelihatan ada lampu gitu ya. Bener-bener seamless gitu, nggak kelihatan kalau ada lampu, kecuali kalau pas nyala. Sekarang kita langsung aja nyalain ya. Kita lihat lampu belakangnya, kita lihat juga lampu depannya. Oke, ini udah nyala. Ada animasinya nggak? Oh, belum nyalain lampu terangnya. Oke, ini lampu ada animasinya lampu belakangnya pas dia baru nyala. Oke, keren banget ya. Nah, ini kondisi kalau belum direm. Kalau direm, kita lihat. Kamera stay aja kamera. Kalau direm, dia makin terang. Nah. Cakep ya. Jadi ini pancaran sinarnya 80%. Pas direm itu jadi 100%. Yang ini pun juga mantap ya. Ini juga fungsional. Jadi nggak cuman estetika doang. Fungsinya adalah, kan mobil gue ini ceper ya. Nah, kalau ada mobil yang tinggi gitu ya, anggap Fortuner yang ditinggiin atau Pajero gitu. Kadang kalau deket tuh suka nggak kelihatan ada mobil di depannya, apalagi warna mobil gue gelap kan. Tapi kalau malam juga di tol yang situasinya gelap juga, jadi kadang orang nggak aware gitu ada mobil gue. Nah, untuk itu selain estetika, ini ada fungsi safety-nya juga, jadi lebih aman. Mobil belakang tuh aware ada mobil gue karena ada lampunya ini. Dan sekarang kita lihat lampu depannya. Oke, untuk lampu depannya ini ada 3 opsi. Ini ada lampu kota. Nah, lampu kota ini ada RL-nya.
Dan by the way, DRL yang ada di bumper itu modulnya rusak, jadi dia nyala mati gitu, harus kita ganti ya. Nah tapi lampu atasnya ini udah oke banget, ada lampu kotaknya, habis itu ini ada low beamnya, kalau lampu buat malam terang banget, dan ini ada dimnya. Dimnya nyalanya dua, yang lampu dim dan lampu low beamnya itu. Low beamnya nih, yang ini, dia ada high beamnya juga, jadi satu kesatuan, keren ya. Nah kalau kalian penasaran seterang apa lampunya, ini low beamnya, ya normal ya, warna putih. Tapi high beamnya atau lampu dim ya, karena ada 4 biji itu berarti, jadi terang banget nih. Tuh, oke lah. Ini sampai kolam berenangnya jadi terang. Bisa jadi lampu cadangan kalau rumah gue mati lampu ya, saking terangnya. Mantep pokoknya. Thank you so much Koyong. Overall sih yang paling gue suka tuh ya di bagian belakang, karena ini adalah ide original gue yang di Indonesia belum ada. Mungkin bakal jadi tren juga ya kalau para pemakai big wing kayak gue gini. Dan sekarang kita ada PR lagi, yaitu mesinnya ada kebocoran oli, terus juga oli power steering bocor, dan air susah juga masalah. Jadi kita mau benerin dulu malam ini di garasi, karena besok pagi kita mau langsung kirim ke dye sticker. Mau kita stikerin livery baru untuk kebutuhan brandnya apa ntar kalian lihat aja. Let's go, kita masukin dulu. Kita udah tahu kebocorannya dari mana. Ternyata bukan oli mesin, tapi oli power steeringnya. Jadi kemarin oli power steering sebenarnya udah kita atur, si selang-selangnya udah kita perbarui, tapi ternyata masih ada problem. Ini udah habis lagi olinya sekarang. Kita mau cari tahu dulu bocornya di mana. Dan sekalian ngecek nih mesin gua, ternyata ada berebet juga. Kemarin sih pas road trip aman-aman aja ya, tapi sekarang ini berebet. Dan ternyata di bagian businya nih, ini busi nomor 2, kan ada 6 silinder. Nah ini nomor 2-nya, dia tuh banjir ya, kena air, jadi ya pantas berebet, tinggal dilap. Abis itu kita masukin lagi dan semoga berebetnya hilang. Let's go. Oke, udah selesai akhirnya untuk bagian mesin. Businya udah aman semua, tapi ntar kita bakal beli baru biar lebih seger aja. Untuk kebocorannya juga udah kita atasin, jadi insya Allah udah aman nextnya. Dan mobil ini besok pagi langsung kita towing ke tempat stiker, so stay tune aja, kita cut langsung ke besok ya. Oke, sekarang mobil udah kembali lagi menjadi warna merah. Nah, tapi ini warna ungunya masih ada. Nah, nggak kita kelet kemarin si PPS-nya, tapi kita timpa lagi karena lumayan mahal nih warna ungu ya. Rada sayang kalau kita kelet untuk dapetin warna merah di balik warna ungunya. Jadi kita stikerin aja warna merah. Nah, kenapa warna merah? Karena sponsor kali ini adalah jadi liverynya itu konsepnya livery motul. Livery motul yang dipakai di JGTC di Jepang. Kayak gini lah kurang lebih, ntar kalian lihat aja pas udah jadinya. Tapi gue bedain dikit, kalau warna liverynya motul itu kan merahnya merah solid ya, kayak merah gua pada sebelumnya. Ini gua bikin jadi warna merah satin yang disupport oleh Max Decal. Kali ini semua stikernya dari Max Decal, thank you so much supportnya. Dan thank you juga untuk dye sticker. Jadi kali ini kita stikernya dye sticker karena kita butuh cepet. Pengerjaannya tuh kurang dari 1 hari karena besok mobilnya mau dipakai drifting di kontennya motul. Nah sekarang kita lihat aja. Jadi
Warna dasarnya itu selain merah ada warna silvernya ini silvernya dari Max Decal juga. Tapi untuk warna silvernya ini finishnya gloss ya. Jadi gue paduin antara merah satin sama gloss. Cuman kalau sekarang ini belum jadi banget. Ntar ada list itemnya gitu di sini. Dan untuk bagian belakang ini juga sebenarnya belum jadi. Nah tapi kalau ntar udah jadi warna belakang ini jadi full silver semua gitu. Ntar ada transisinya dari wing. Ini kan masih raw banget ya. So kita tunggu aja. Kita lihat proses pengerjaannya, semoga jadi di hari ini. Besok langsung kita kirim ke venue tempat syutingnya moto. Kita lihat aja. Oke, mungkin ngeliputnya gitu aja untuk pemasangan stiker karena kita mau persiapan syuting besok sama moto. Dan overall sih menurut gue ini pemasangan stikernya rapi banget. Thank you so much Des Stiker. Bagi kalian yang mau masang juga langsung aja kontak Des Stiker, Instagramnya di sini. Gue puas banget, ini detail-detail bagian sini rapi semua, apalagi sambungan antara fender sama over fender itu bagian yang paling susah karena gue juga sempat masang stiker sendiri. Tapi ini bener-bener nggak kayak stiker ya menurut gue karena semuanya rapi, nggak ada celahnya, mantep banget deh pokoknya. Akhirnya segala modifikasi di video kali ini selesai semua. Kita udah pasang lampu dan sekarang kita udah lihat mobilnya dengan warna terbaru, warna merahnya Motul ya. Udah sesuai sama merchandise yang lagi gue pakai. Ini special editionnya Garasi Drift Company 17 Agustusan. Bagus banget. Bagi kalian yang tarik langsung aja cek link di deskripsi. Semoga produknya sih masih ada ya, soalnya ini limited. Keren banget kan, warna merah. Mobilnya sekarang juga merah. Oh ya, untuk celana yang gue pakai juga ini kalau kalian mau langsung aja cek di sini, ini Ride, gue di endorse ya kalau ini. Nah, untuk warnanya gue bener-bener puas banget, sesuai sama konsep awal gue memadukan warna satin dan warna gloss. Nah, satinnya sendiri ini sama kayak yang gue pakai di mobil balap gue. Mobil balap gue itu kan livery baru ada warna merahnya kan. Nah, merahnya itu sama pakai Max Decal. Bagus banget, pemasangannya juga rapi banget dari Des Stiker. So thank you so much bagi kalian semua. Dan ini nih yang bagian sini, gue suka banget. Antara warna satinnya ketemu bagian glossnya dari si silver. Jadi seolah-olah warna asli mobilnya itu silvernya ya. Terus di stikernya warna merah. Dan fun fact nih, untuk warna satin kayak gini, ini susah banget didapetin kalau kita ngecat ya. Makanya kalau kalian lihat tuh cat-cat mobil rata-rata glossy semua kan, jarang yang satin kayak gini karena emang susah banget. Jadi rata-rata kalau orang yang mau warna satin, pilihan terbaiknya dan pilihan termudahnya itu pakai stiker kayak yang lagi gue pakai sekarang. Nah, kita lanjut ya. Lihat, ini ada sponsor-sponsor kita di sini kayak mobil balap. Nah, untuk bagian belakang sini menurut gue lebih cakep sih daripada depan. Kalau depan kan merah polos gitu ya, cuma ada sponsor-sponsornya. Kalau belakangnya ini lebih banyak warna silvernya, tapi justru malah konsepnya tuh lebih dapet minimalis ya. Belakangnya lumayan rame tapi depannya polos, jadi nggak terlalu rame nggak terlalu polos juga. Nah, kalau kalian lihat silvernya pun juga nggak kayak stiker sama sekali, pemasangannya rapi, terus finishing glossnya juga mantep banget, bener-bener kayak cat pabrikan, bahkan ada kulit jeruk kayak gitu. Dan menurut gua ini sih pecah banget livery kali ini. Dibanding dengan Midnight Purple, kali ini konsepnya bener-bener berbeda ya. Ini lebih ke mobil balap. Dan karena itu gue jadi kepikiran bikin mobil ini jadi mobil balap. Gimana menurut kalian? Ini sebenarnya tinggal pasang roll bar, udah jadi tuh, jadi mobil balap. Oh ya, kemarin kita juga sempat modifikasi Airsus dari tim RBFT, jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta. Airsusnya ini sekarang udah lebih minimalis karena gue kebutuhan bawa barang tuh banyak ya. Kadang suka nggak muat karena tadinya tuh manajemennya di sini gantung, terus suka jatuh. Sekarang manajemennya kita umpetin, ya lebih low key sih, nggak ketahuan kalau pakai Airsus. Bagian tangkinya juga kita cat warna hitam
biar lebih minimalis. Cuma untuk keluarnya malah sekarang nggak simple ya, nggak kayak mobil harian. Cuman gimana ya, kalau dipakai harian mungkin menurut gua cocok-cocok aja sih. Tapi rada sedikit nyeleneh aja kayak Mona Lisa Dipo. Soalnya warnanya kan warna-warni ya. Nah di awal video gue sempet nyinggung untuk bikin video rolling shoot, video sinematik malam-malam pakai mobil ini, tapi kayaknya nggak sempet. So bagi kalian yang penasaran langsung aja subscribe channel pribadi gue karena gue bakal bikin video sinematiknya di situ sih. Dan ya mungkin gitu aja untuk modifikasi kali ini. Kali ini gue bener puas banget. Ada aja yang bisa dimodifikasi di mobil ini. Gue kira udah nggak ada lagi yang bisa dimodif, ternyata masih ada. Dan gue juga udah kepikiran apa yang bakal gue modif di episode selanjutnya, so stay tune aja. Dan thank you so much bagi kalian yang udah nonton sampai detik ini. Keep driving safe and goodbye.